1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Cepi Faridi Hikmat kembali menemani Anda dalam program podcast Siliwangi 1922. Malam ini kita akan mencoba mengambil sebuah hikmah dari peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Senin tanggal 28 Februari tahun 2022 merupakan sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan Rasulullah ke langit pada malam hari, yakni sebagai bentuk ujian para umat muslim untuk percaya terhadap hal-hal yang bersifat gaib. Maksudnya hal gaib yang susah dicerna dengan akal sehat dan harus dipercaya. Hal ini sebagai penanda ujian bagi orang kafir yang diuji apakah tetap ingkar atau tetap beriman. Peristiwa tersebut kita lihat perbedaan dua sisi dari Isra dan Mi'raj. Perbedaan Isra dan Mi'raj yang pertama bisa kita lihat dari sebuah etimologi atau asal-usul katanya. Jika kita melihat dari etimologi bahwa Isra secara etimologi merupakan sebuah perjalanan malam. Nah, sedangkan Mi'raj itu sendiri merupakan sebuah kata kerja yang bermakna adalah naik ke atas. Adapun perbedaan dari keduanya yakni dari tempat asal perjalanan beserta dengan tujuannya. Nah, itu antara gabungan sisi dari Isra dan sisi dari Mi'raj itu sendiri. Peristiwa Isra adalah kejadian di perjalankannya, ya, bahwa kejadian diperjalankannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Haram yang berada di Makkah, Saudi Arabia, ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, Palestina, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kaidahnya antara diperjalankan dan dinaikkan, ya. Sementara peristiwa dari Mi'raj itu sendiri yakni dinaikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi ada dua sisi yang berbeda yang tadi antara Isra dan Mi'raj itu sendiri, ya. Nah, tidak ada gambaran secara spesifik soal apa itu namanya Sidratul Muntaha. Tapi banyak para pakar tafsir dan juga para ulama yang menyebutkan bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang sangat teramat indah dan hanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah melampauinya. Nah, maksudnya di Sidratul Muntaha itu. Nah, sekarang sesampainya di Sidratul Muntaha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sholat
50 rakaat dalam satu hari. Jadi perintah yang pertama itu adalah perintah sholat untuk melakukan sebanyak 50 rakaat dalam satu hari. Namun setelah meminta saran dan pendapat kepada Nabi Musa alaihissalam, pada saat itu Rasulullah meminta agar rakaatnya bisa diturunkan. Nah, disinilah kegaiban ini harus kita percaya. Maka tercetuslah perintah akhir dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap umat yang ada di muka bumi ini atau umat Islam yang ada di muka bumi ini wajib melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu. Itu kaidahnya. Jadi banyak sekali hikmah dari Isra Mi'raj yang dapat kita petik. Yang salah satunya adalah tentang bab ikhlas. Nah, kita coba dari bab ini untuk kita telusuri bahwa peristiwa Isra Mi'raj dapat kita ambil hikmahnya bahwa setiap ada cobaan yang terus-menerus akan selalu ada kemuliaan yang dinanti. Karena apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj ini betul-betul ada sebuah ratapan hati yang terkikis meleleh dari seorang Nabi besar Muhammad SAW, karena pada saat itu ditinggalkan oleh 2 sosok yang diidolakannya. Dari riwayat tersebut, maka kita harus tetap istiqomah terhadap sebuah perbedaan. Mari kita mencoba untuk selalu mengindahkan suatu perbedaan menjadi surga hati untuk kita amalkan. Nah, jadi tantangan untuk bangsa kita ini, tantangan bagi bangsa Indonesia, khususnya para keluarga besar pejuang Siliwangi Indonesia 1922, tentunya tidak semakin ringan. Ya, tentunya tidak akan semakin ringan. Akan tetapi dengan komitmen dalam keragaman menjadikan sebuah modal sosial. Modal sosial ini dalam menghadapi dinamika atau berbagai hambatan dan tantangan terhadap bangsa ke depan, ataupun sebagai tantangan organisasi pejuang Siliwangi Indonesia 1922 ke depan. Dalam rangka sebentar lagi kita menyongsong 1 abad tahun emas daripada organisasi pejuang Siliwangi Indonesia 1922. Satu frekuensi tidak menjamin hubungan akan senantiasa dipenuhi dengan kebahagiaan. Tidak menjamin, ya. Kita memang berbeda. Tapi kita sama-sama jadi bodoh jika kita terus bertengkar, terus berselisih, terus berdebat hanya karena sebuah perbedaan. Nah, oleh karena itu, di dalam hikmah Isra Mi'raj ini, bahwa kita mencoba untuk membedah sebuah perbedaan, bahwa perbedaan adalah sebuah rambu-rambu menuju kepada kemuliaan. Nah, ini mudah-mudahan kita semua memahami daripada makna hikmah daripada hari ini. Jika Allah
tidak menciptakan perbedaan, ya ini hubungan vertikal. Nah sekarang kita mencoba bagaimana secara vertikal jika Allah tidak menciptakan sebuah perbedaan, maka kita tidak akan pernah belajar tentang sesuatu. Jadi sesuatu ini akan kita gali, akan kita bedah karena ada sebuah perbedaan. Jika kita membenci sebuah perbedaan, maka kita sejatinya sama dengan membenci seluruh manusia. Karena semua manusia itu diciptakan pasti berbeda. Tak ada yang sama. Bahkan anak kembar pun yang lahir dari satu rahim hanya berdurasi detik, menit ya kelahirannya, tetap ada dua sisi yang tidak bisa disamakan. Pasti itu ada perbedaan dan beda itu. Nah, melihat daripada hal tersebut, tidak ada yang salah dengan sebuah perbedaan. Jadi tidak ada yang salah dengan sebuah perbedaan. Memang perbedaan diciptakan untuk itu. Yang bermasalah adalah keegoisan kita dalam memandang sebuah perbedaan. Nah ini yang kadang-kadang saya yang paling benar dan mereka yang salah dan lain sebagainya. Jadi perbedaan akan membuat kita berpikir bahwa kita memerlukan beberapa sudut pandang yang berbeda untuk menemukan sebuah solusi yang lebih baik karena perbedaan. Kalau semuanya tidak beda, semuanya sama, flat dan lain sebagainya, kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang berharga daripada membangun sebuah opini dan membangun sebuah solusi. Nah, sekarang kita pilih. Jika kita fokus pada perbedaannya secara strukturnya ya, maka kita akan terus bertengkar. Nah, sementara jika kita fokus pada hal-hal yang baik daripada sebuah perbedaan, maka kita akan menjadi lebih kuat. Karena ada solusi secara fenomena perbedaan, bahwa bagaimana supaya semuanya berjalan sesuai dengan kendaraannya masing-masing. Jadi perbedaan diciptakan agar kita berusaha lebih dalam untuk belajar mencintai sesama, untuk belajar mencintai sebuah argumen, agar kita terus percaya dan mencintai sebuah harapan. Setiap kali kita melihat perbedaan pendapat, ya, setiap kali kita melihat daripada sebuah perbedaan pendapat, kita sejatinya sedang belajar sudut pandang yang baru. Oh, ternyata ada sisi lebihnya dari itu. Nah, kita saling mengisi kelebihan dan kekurangan dari sebuah perbedaan. Jadi perbedaan bisa membuat kita benci pada lawannya karena perbedaan. Nah, tapi yang tadi yang disebutkan terakhir, perbedaan juga bisa membuat kita mencintai terhadap lawan kita. Jadi ada strukturnya perbedaan. Kalau kita berbicara masalah beda, pasti kita akan berselisih, akan bertengkar dan mengadu argumen dan lain sebagainya. Nah, sekarang jika Allah tidak menciptakan perbedaan, maka kita tidak akan pernah belajar tentang sesuatu. Nah, inilah sebuah keilmuan diturunkan daripada hikmah daripada sebuah perbedaan. Sesuatu yang harus kita paksakan untuk terus bersatu dengan kendaraan yang berbeda, ini akan terus berselisih. Jadi yang tadi yang saya sampaikan, bahwa satu frekuensi tidak akan menjamin
hubungan akan senantiasa dipenuhi dengan kebahagiaan. Tidak menjamin ada happiness di sana. Nah, oleh karena itu, jika kita fokus pada hal yang baik dari sebuah perbedaan, ya, kita ambilnya dari sebuah perbedaan, makna daripada sebuah perbedaan, niscaya kita akan menjadi semakin kuat. Dalam artinya negara kita akan semakin bermartabat. Organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 akan semakin bermartabat serta bisa menghasilkan juara lahir dan batin. Nah, oleh karena itu, di sisi-sisi keindahan dari peringatan Isra Mi'raj pada hari ini, karena ada dua sisi yang berbeda, ya. Di sini kalau misalkan berjalan sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan fungsinya, niscaya di sana ada kita akan menemukan bahwa kekurangan kita itu ada di pihak yang memang beda dengan kita. Dan sebaliknya, komunitas diciptakan tidak akan pernah sempurna. Dan negara pun diciptakan tidak pernah sempurna. Pasti ada kekurangan dan kelebihan dari itu. Oleh karena itu, sekali lagi, mudah-mudahan dalam peringatan Isra Mi'raj ini, kita semua sebagai anak bangsa dan juga sebagai kader ideologis dari Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, yang sesaat lagi kita akan menyambut sebuah tahun emas lahirnya Pejuang Siliwangi Indonesia pada tahun 1922, tepatnya pada tanggal 2 Juli. Nanti kita bertepatan dengan hari lahirnya organisasi tersebut pada tanggal 2 Juli di 2022, itu genap 1 abad 100 tahun. Maka marilah kita berikan kado yang istimewa untuk para pendiri bangsa, untuk para pendiri organisasi ini. Semoga apa yang kita lakukan menyatukan dari sebuah prinsip, menyatukan dari sebuah kaidah untuk terus berkarya, tidak terus berselisih, tidak terus berargumen. Bagaimana caranya supaya kita bisa membangun sesuai dengan cita-cita bangsa, sesuai dengan cita-cita para pendiri organisasi, bahwa semuanya kata kuncinya satu, merdeka pada saat itu, dan untuk sekarang juga kata kuncinya satu, tetap istilahnya merdeka. Mereka dulu ingin memerdekakan dengan darah dan air mata, dan sekarang kita mencoba untuk memerdekakan dengan logika, pikiran, dan karya. Oleh karena itu, sekali lagi selamat memperingati hari Isra dan Mi'raj, dan juga terima kasih yang sudah kebersamaan dengan kita di dalam program podcast Siliwangi 1922. Saya Cepi Faridi Hikmat menyampaikan terima kasih dan tetap semangat. Siliwangi jiwa raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.